Wah, hari ini cenderung mudah, cenderung sederhana. Kalau pertemuan lalu, 2 minggu lalu kan kita berat ya, karena kita banyak studinya, perbandingan teks berhitungan tahun, arkeologi gitu ya, yang sudah sangat panjang disampaikan oleh Saudara Joshua Dwi Prasetyo gitu ya. Orang Asia, orang Hiksos masih inget Jos sampai sekarang, karena dia yang ngajar luar biasa. Nah, eh, itu pertemuan 2 minggu lalu. Nah, kalau kali ini kita sederhana. Saudara. Kita sederhana, kita santai, kita pembahasan santai. Karena kita melihat lebih ke value-value, apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf, apa yang bisa kita pelajari dari saudara-saudaranya, bahkan apa yang bisa kita pelajari dari Yakub, gitu ya. Ini sangat menarik. Nah, ini poin pertama, yaitu tentang balas dendam Yusuf. Coba kita baca ayatnya. Nah, ini yang saya beri tanda merah ya, itu bisa langsung kita baca. Kita tahu ini kita bayangkan begini. Memang satu sisi kita melihat gitu ya bahwa wah, Yusuf bisa sampai ke Mesir itu karena dijual oleh saudara-saudaranya. Dijual sebagai budak bahkan oleh saudara-saudaranya. Gitu ya, kita bayangkan dulu itu. Yusuf dijahatin oleh saudara-saudaranya. Lalu ketika Yusuf punya kekuatan, dia punya kuasa, dia punya jabatan, dia punya otoritas, dan dia berjumpa lagi dengan saudara-saudaranya, dia lakukan ini. Kita bisa bayangin ya, kita coba bayangin. Berada, memposisikan diri sebagai Yusuf. Dan Yusuf ketika pertama bertemu dengan saudara-saudaranya, yang Yusuf lakukan bukan kangen-kangenan. Gitu ya. Bukan malah, wah, aku nih saudaramu loh. Oh iya ya. Mereka kangen-kangen, mereka berpelukan gitu kan, mereka melepas rindu. Ini mereka sudah terpisah lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 tahun. Umur Yusuf ketika sampai ke Mesir 17 tahun. Ketika Yusuf menjabat umur 30 tahun. Dan ini sekitar umur mungkin 40 tahun. Gitu ya. Jadi lebih dari 20 tahun mereka telah berpisah. Gitu. Nah, dan yang Yusuf lakukan ketika bertemu dengan saudara-saudaranya, dia bukan malah melepas rindu, enggak. Atau dia memperkenalkan diri juga enggak. Tapi kita lihat apa yang Yusuf lakukan. Ia menegur mereka dengan membentak. Gitu ya. Ia menegur mereka dengan membentak. Dan apalagi ditambah lagi Yusuf nggak dikenal sama saudara-saudaranya. Gitu. Dan di ayat ke-9 Yusuf menuduh saudara-saudara sebagai pengintai. Padahal nggak ada dasar. Gitu ya. Tapi kalau kita pikir sebenarnya kenapa kok Yusuf menuduh saudara-saudaranya itu sebagai pengintai? Karena karena saudara-saudaranya datang dalam jumlah yang besar. Gitu ya. Jadi saudara-saudara bukan datang dalam jumlah yang kecil, tapi dia datang dalam jumlah yang besar. Nah, dan padahal saudara-saudara sudah membela diri. Ya, tidak, Tuanku hanyalah untuk membeli bahan makanan dan sebagainya macamnya. Tapi ayat 12, Yusuf menuduh lagi. Enggak, kamu pasti datang untuk mengintai, untuk melihat-lihat. Dan mereka coba bela diri lagi. Tapi Yusuf ketiga kalinya dia tuduh lagi saudara-saudara. Sudahlah seperti yang aku katakan, kamu ini pengintai. Ya, bahkan Yusuf mengancam, kamu tidak akan pergi dari sini jika saudara-saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menyebut adikmu itu, tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Nah, tanpa perlu kita membaca perikop-perikop selanjutnya, tanpa perlu kita membaca pasal-pasal selanjutnya, dan mungkin dari antara kita tidak tahu
kisah selanjutnya seperti apa yang kita pikirkan? Apa yang Yusuf lakukan? Kira-kira apa yang kita pikirkan? Kita bisa dengan mudah kita menilai Yusuf ini balas dendam kepada saudara-saudaranya. Penilaian itu mudah sekali kita berikan kepada Yusuf. Karena apa? Jelas sekali. Sebelumnya Yusuf bisa sampai ke Mesir karena dijahati sama saudara-saudaranya, mau dibunuh dan ujung-ujungnya dijual sebagai budak. Dan ketika Yusuf berkuasa, Yusuf keras sama mereka. Yusuf tuduh mereka. Yusuf penjarakan mereka selama 3 hari. Yusuf paksa mereka untuk jemput Benyamin. Ya kan bisa dengan mudah kita menilai bahwa Yusuf balas dendam kepada saudara-saudaranya. Ya. Dan ditambah lagi, next slide. Next. Oke. Ditambah lagi, saudara-saudaranya nggak mengenal dia, tadi ayat 8. Kenapa saudara-saudara nggak mengenal dia? Gitu ya. Nah, ini dalam Targum Yonatan dan Jerome Biblical Commentary dikatakan bahwa Targum Yonatan bilang begini, ya sebelum saat mereka berpisah kan Yusuf kan berjenggot. Ya, itu juga minggu lalu sudah kita bahas. Kalau orang Asia itu identik dengan janggutnya, dengan jenggotnya. Jadi kalau orang Mesir tuh mulus tuh kayak di gambar itu ya, mulus bahkan botak juga. Orang Mesir cenderung seperti itu daripada menjaga jenggot. Ya kan? Dan dikatakan ya sebelum saat mereka berpisah dulu Yusuf berjenggot. Lalu sekarang ketika bertemu lagi Yusuf sudah nggak berjenggot, udah nggak dikenal. Itu pertama. Terus Jerome Biblical Commentary menambahkan pakaiannya pun khusus. Dan saudara-saudaranya nggak akan menyangka seseorang yang sudah dia jual dulu sebagai budak bisa punya kuasa seperti ini. Bisa menduduki jabatan setinggi ini. Padahal dulu itu dijual sebagai budak. Dan dia jual itu ke orang Ismail lagi. Kalau kita baca, ya kan? Bukan langsung ke orang Mesir. Jadi bisa jadi mungkin mereka pun nggak tahu Yusuf ada di Mesir. Karena mereka menjual Yusuf kepada orang Ismail. Mungkin ke daerah Arab. Gitu. Atau ke daerah Mesopotamia. Atau ke daerah Asia Minor. Mungkin mereka berpikir begitu. Dari orang Ismail, baru orang Ismail jual ke orang Mesir, ke Mesir. Gitu. Maka ini mereka sama sekali nggak kenal ini Yusuf. Ya, bahkan Santo Yohanes Krisostom mengatakan begini, masa sih mereka, oke dari tampang mereka nggak dikenal, masa dari cara berbicara juga Yusuf nggak dikenal? Nah, bisa jadi memang ini Tuhan yang campur tangan sehingga saudara-saudara tidak mengenal dia. Nah, itu katanya demikian. Nah, dan teman-teman Bapak Ibu, bisa jadi ketika kita menilai, dan saya mau katakan begini, ketika kita menilai bahwa Yusuf saat ini sedang balas dendam, kita persis seperti saudara-saudara Yusuf. Kita tidak kenal siapa Yusuf. Kita nggak kenal maksud Yusuf apa. Sekali lagi ya, kalau saat ini pas kita baca perikop malam hari ini, kita dengar perikop malam hari ini, dan kita menilai bahwa Yusuf sedang balas dendam kepada saudara-saudaranya, Yusuf sedang balas kekerasan saudara-saudara dengan kekerasan yang lain, maka sebenarnya mungkin kita seperti saudara-saudara Yusuf yang tidak mengenal Yusuf. Tidak tahu maksud Yusuf melakukan itu. Nggak mengenal, hanya tahu dari sikap Yusuf saja. Hanya menilai dari tindakan Yusuf saja. Dari kata-kata Yusuf saja. Tapi nggak sungguh-sungguh mengenal siapa Yusuf. Nah, jadi pertanyaannya, apa yang sebenarnya di dalam hati Yusuf? Kenapa kok Yusuf ketika bertemu dengan saudara-saudaranya, dia tidak melepas rindu, tapi dia malah keras sama saudara-saudaranya? Apa maksudnya? Next.
Yang pertama ini, untuk mengetahui kabar Benyamin. Ya, ini menurut Santo Yohanes Chrysostom. Ini tahun 300-an ya. Ini tahunnya saya tulis karena ini penting. Santo Yohanes Chrysostom di tahun 300-an. Inilah yang sebenarnya ingin dipelajari Yusuf. Apakah mereka telah memperlakukan saudara mereka dengan cara yang sama atau tidak? Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami dan seorang sudah tidak ada lagi. Mereka tidak mengakui kesalahan mereka secara terbuka, tetapi hanya mengatakan seorang sudah tidak ada lagi. Dari sini dia sampai pada kecurigaan bahwa mereka telah melakukan hal yang sama terhadap Benyamin juga. Dan dia menjawab, sudahlah seperti yang telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Saya ingin bertemu dengannya. Saya ingin melihat orang yang menyebabkan rasa sakit bersalin yang sama seperti saya. Sebenarnya saya menduga kebencian yang sama untuk saudara Anda seperti yang Anda tunjukkan kepada saya. Maksudnya begini, Yusuf mau bilang, maksud Yusuf begini, aku tuh pengen tahu kabar adik kandungku seperti apa. Karena yang lahir dari perut Rahel itu cuma 2, Yusuf dan Benyamin. Jadi saudara kandung Yusuf dari satu ibu itu hanya Benyamin. 10 saudara yang lain itu dari beda ibu. Sekalipun semua satu bapak, yaitu Yakub. Tapi yang satu ibu dengan Benyamin, yang satu rahim dengan Yusuf adalah Benyamin. Maka yang Benyamin khawatirkan adalah yang Yusuf khawatirkan adalah Benyamin. Kabar adik kandungku ini gimana? Jangan-jangan ini saudaraku ini kan jahat ya. Aku aja mau dibunuh, aku dijual, jangan-jangan mereka memperlakukan yang sama. Mereka jahati adikku, maka Yusuf mau tahu kabar Benyamin seperti apa. Yusuf pengen ketemu. Nah, ini yang paling Yusuf pengen ketemu. Itu yang pertama, untuk mengetahui kabar Benyamin. Lalu lanjut, Santo Yohanes Chrysostom lagi. Lihat bagaimana Yusuf mengambil segala cara untuk membuat mereka takut, sehingga saat mereka melihat Simeon diikat, mereka dapat mengungkapkan apakah mereka menunjukkan simpati kepada saudara mereka. Anda lihat, semua yang dia lakukan adalah untuk menguji sikap mereka, dari keinginannya untuk mengetahui apakah mereka memang seperti itu dalam berurusan dengan Benyamin. Ya, sama yang tadi saya ungkapkan ya. Jadi Yusuf curiga jangan-jangan Benyamin dijahati sama mereka. Maka Yusuf pengen ketemu sama mereka, sama Benyamin. Next. Dan bukan hanya Santo Yohanes Chrysostom yang mengatakan ini. Di tahun 300-an. Tafsiran di tahun 1859, di abad pertengahan pun sama. Ya, yang bagian yang merah yang paling terakhir, yang Giovanni Stefano Minocchio itu. Dia juga ingin memeras dari mereka laporan yang benar tentang Yakub dan Benyamin. Ya, jadi itu maksud Yusuf yang pertama. Yusuf keras terhadap saudara-saudara yang datang. Kenapa? Yusuf mau tahu kabar tentang Benyamin. Adik kandungnya satu ibu dengan dia. Itu yang pertama. Nah, tapi di samping itu ada maksud yang lebih luhur lagi. Ada maksud yang lebih penting lagi, yang lebih fundamental lagi daripada mengetahui kabar Benyamin. Next. Yaitu ini. Untuk pertobatan saudara-saudaranya. Next. Nah, Santo Caesarius tahun 400-an. Ya, kita baca ya. Jika kita perhatikan baik-baik kekasih yang terkasih, kita akan menyadari bahwa Yusuf melakukan kepada saudara-saudaranya apa yang kita percaya Tuhan lakukan kepada Yakub yang diberkati. Sungguh, dia begitu suci, sehingga dia tidak mungkin membenci mereka. Oleh karena itu kita harus percaya bahwa dia melelahkan mereka dengan begitu banyak kesengsaraan untuk membangunkan mereka agar mereka mengakui dosa mereka dan mengalami penyembuhan dari pertobatan. Akhirnya dengan sangat sedih, mereka berkata bahwa mereka menderita kesusahan itu dengan pantas.
karena mereka telah berdosa terhadap saudara mereka. Kita melihat bagaimana sesak hatinya. Karena Yusuf yang diberkati tahu bahwa saudara-saudaranya tidak dapat diampuni atas dosa pembunuhan mereka tanpa penebusan dosa yang banyak. Sekali, dua kali, dan ketiga kalinya dia mengkhawatirkan mereka dengan cobaan yang bermanfaat seperti api rohani. Tujuannya bukan untuk membela dirinya sendiri, tetapi untuk memperbaiki mereka dan membebaskan mereka dari dosa yang begitu besar. Ya, ini tafsiran Santo Caesarius dari tahun 400-an. Maksud kedua Yusuf keras terhadap saudara-saudaranya bukan untuk balas dendam, tapi Yusuf mau saudaranya bertobat, mengakui bahwa apa yang dia lakukan dulu kepada Yusuf salah. Tapi bukan untuk keuntungan Yusuf, bukan untuk kepentingan Yusuf, tapi untuk penghapusan dosa, untuk pertobatan saudara-saudaranya. Ini Santo Caesarius tahun 400-an. Next. Tafsiran abad pertengahan pun juga sama, tahun 1800-an. Ya, Yusuf tidak membuat dirinya dikenal pada awalnya untuk menyadarkan saudara-saudaranya tentang kewajiban mereka yang sebenarnya agar mereka dapat memperoleh pengampunan atas dosa mereka. Yusuf memperlakukan saudara-saudaranya dengan cara ini untuk membawa mereka melalui penderitaan kepada kesadaran dosa mereka sebelumnya dan pertobatan yang tulus untuk itu. Tafsiran yang lebih baru lagi mengatakan penderitaan saudara-saudaranya itu mengingatkan penderitaan yang pernah mereka sebabkan kepada Yusuf dan membuat mereka sadar akan kesalahan mereka. Inilah tanda pertama dari perubahan yang Yusuf coba pengaruhi dalam diri mereka. Ya, next lagi, tafsiran yang lebih baru lagi. Nah, tahun 2011 diberkati dengan kebijaksanaan, Yesus memulai proses instruksi atau disiplin untuk saudara-saudaranya yang pada akhirnya memaksa mereka untuk mengakui besarnya dosa mereka terhadap dia dan keluarga. Yang lebih baru lagi tafsiran tahun 2015. Langsung yang ke bagian merahnya ya. Akibatnya, tipu muslihat Yusuf membawa saudara-saudaranya kepada pertobatan. Jadi apakah Yusuf balas dendam? Jawabannya sama sekali bukan. Jawabannya sama sekali tidak. Yang pertama, Yusuf mau tahu kabar adik kandungnya itu Benyamin. Dan yang kedua, Yusuf mau dosa saudara-saudaranya diampuni. Dengan cara apa? Mereka bertobat. Supaya mereka bertobat gimana? Yusuf keras sama mereka. Yusuf tekan mereka. Yusuf desak mereka. Yusuf paksa mereka bertobat. Itu yang Yusuf lakukan. Kalau kita nggak tahu maksud Yusuf ini, dan kita menilai sesaat sikap Yusuf, kita akan dengan mudah menilai Yusuf jahat. Yusuf pendendam, Yusuf orang yang nggak bisa mengampuni, Yusuf orang yang luka batin nggak beres-beres. Padahal Yesus mau adalah pertobatan saudara-saudaranya. Dan hal semacam ini pernah dilakukan oleh Paulus. Next. Pertemuan yang lalu, 2 minggu lalu, sudah dibukakan ayat ini ya. 2 Korintus 7 ayat 8 sampai 11. Kita baca sampai ayat 9 aja. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan kamu. Kendati pun untuk seketika saja lamanya. Jadi Paulus tahu, dia pernah menyakiti jemaat Korintus dengan suratnya. Menyesal nggak Paulus? Menyesal. Tapi cuma sebentar. Cuma sebentar. Seketika saja lamanya. Sebentar aja. Karena dia tahu apa? Ayat ke-9.
Namun sekarang aku bersukacita. Justru aku senang, aku tahu aku pernah menyakiti engkau dengan suratku. Bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Nah, ini. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah. Sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Ini teman-teman Bapak Ibu. Ini Paulus. Ini Paulus. Ya, dia sengaja mungkin dia sedihkan, dia tegur jemaat Korintus sampai menyedihkan hatinya mereka, dan Paulus tidak menyesali itu. Pada akhirnya justru Paulus bersuka cita karena dia tahu jemaatnya bertobat. Lihat nilai pertobatan. Dan teman-teman Bapak Ibu, saya tanya, kalau jemaat di Korintus bertobat, Paulus untung apa? Paulus nggak untung apa-apa. Paulus tetap hidup miskin dan kerja kasaran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau jemaat di Korintus tidak bertobat, Paulus rugi apa? Paulus tidak rugi apa-apa. Karena Paulus sudah sempat menegur. Paulus nggak rugi apa-apa. Jemaat Korintus bertobat, Paulus untung apa? Paulus tidak untung apa-apa. Tapi memang jemaat Korintus ini punya masalah memang. Ya, ini trouble mereka, punya masalah. Kita coba next, lihat. Apa masalah mereka? Kita baca dulu ayat 17 ya. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Konteks Paulus mengatakan ini apa? Konteks Paulus mengatakan ayat 17 karena dia tahu, dia dapat kabar dari Korintus bahwa jemaat di Korintus sudah tidak mau lagi mendengarkan nasihat Paulus. Jemaat di Korintus lebih memilih mendengarkan nasihat dari pengewarta Injil yang lebih kaya daripada Paulus. Karena menurut mereka Paulus itu miskin, Paulus itu kerja kasaran untuk menghidupi kebutuhan hidupnya. Mereka lebih pengen dengar pewarta Injil yang kaya. Yang padahal kekayaannya didapat dari persembahan umat. Makanya Paulus bilang kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Ya, karena Paulus tidak makan persembahan umat. Pastor Istimur Bayu Aji, ya kita tahu ya, Bayu Katkit ya, Pastor Bayu Katkit, beliau ketika membahas tentang Paulus, beliau bilang bahwa, wah, saya kagum dengan Paulus dan saya ngiri dengan Paulus. Kenapa? Karena Paulus untuk makan, dia kerja keras. Bahkan dia kerja kasar. Kerja kasaran gitu maksudnya ya, sebagai buruh, sebagai penyamak kulit gitu. Untuk Paulus bisa makan. Jadi Paulus makan bukan hasil dari persembahan umat. Tapi Paulus di satu sisi kerja keras untuk makan, Paulus juga kerja keras untuk mewartakan Injil. Pastor Istimur Bayu bilang, saya ngiri sama Paulus. Kenapa? Karena saya makan dari persembahan umat. Saya fokus untuk mewartakan Injil. Masalah makan saya, itu ditanggung gereja dari persembahan umat. Pastor Istimur Bayu bilang begitu. Apalagi kalau banyak hamba, mungkin pelayan-pelayan Tuhan yang malah mencari keuntungan dari mewartakan firman Allah. Wah, ini mengerikan sekali. Dan itulah yang merusak kekristenan. Ya, itu yang merusak kekristenan. Nah, ini konteksnya Paulus. Jadi Paulus pernah ditolak. Oleh siapa? Jemaat Korintus. Ini memang trouble. Nah, itu masalah nih jemaat Korintus ini. Lalu, Korintus 3, 1-3 ya. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain yang menunjukkan surat pujian kepada kamu? Atau dari kamu?
Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah ya, orang dari dulu sama, sampai sekarang juga sama. Menyedihkan memang. 2 Korintus 3 ayat 1-3 konteksnya apa? Ini lebih mengerikan lagi menurut saya. Jemaat di Korintus menagih legalitas Paulus. Mereka nagih, loh apa haknya Paulus mewartakan Injil pada kami? Mana surat kesahan Paulus bahwa Paulus berhak mewartakan Injil? Makanya Paulus bilang, loh, aku ini jemaat di Korintus ada karena aku mewartakan Injil. Karena aku melakukan pelayanan. Makanya kamu Kristen di Korintus ada. Loh kok sekarang kamu malah nagih surat legalitasku mewartakan Injil. Nggak masuk akal gitu maksud Paulus. Maka Paulus bilang, kamu ini hasil pelayanan kami. Kamu inilah surat Kristus. Masa kamu masih penuh surat legalitas lagi? Kamu ini surat Kristus. Kamu ini surat legalitasku. Lalu jemaat di Korintus ada tuh karena aku mewartakan Injil di sana. Bayangin. Teman-teman, Bapak Ibu, saya ingatkan lagi. Ini Paulus. Punya mujizat kesembuhan. Punya mujizat luar biasa. Pinter. Cara ngomongnya bagus. Berhikmat, penuh kuasa. Ditolak nggak? Ditolak oleh jemaatnya sendiri, teman-teman, Bapak Ibu. Kalau ditolak oleh orang agama lain, mending. Ini ditolak oleh jemaatnya sendiri. Itulah, ini Paulus. Saya sampai mikir, oh iya, ini Paulus. Nah kalau Albertus yang lebih nggak ada apa-apanya, gimana? Kira-kira. Jadi saya jadi sadar diri, gitu ya. Nah, tapi salah satu poin yang mau saya sampaikan begini. Oh ya, bahkan ini mungkin kalau teman-teman Bapak Ibu ingat ya, saya jujur saya lupa. Saya lupa ayatnya di mana. Tapi saya pernah baca bahwa bahkan ada salah jemaatnya itu mengkritik Paulus dan bilang begini. Ya, gampangnya bilang begini. Paulus itu cuma suratnya aja yang keras. Sebenarnya orangnya mah lembek, nggak keras. Cuma suratnya aja dia tuh sok-sokan keras, kira-kira begitu. Tapi saya lupa kalimat aslinya itu gimana dan saya lupa ayatnya di mana. Saya coba nyari di internet pun nggak ketemu, lupa saya aja di mana. Mungkin siapa tahu teman-teman Bapak Ibu ada yang ingat gitu ayatnya di mana. Paulus bahkan pernah dikritik sampai seperti itu. Ya. Siapa tahu ada yang ingat. Saya lupa saya ayatnya di mana. Nah, kenapa Paulus bisa ditolak oleh jemaat Korintus? Dugaan saya ya, dan menghubungkan dengan konteks Yusuf dan saudara-saudaranya, jemaat Korintus hanya mengenal Paulus dari suratnya. Mungkin jemaat Korintus hanya mengenal Paulus dari kata-katanya. Ya, mereka pernah mendengarkan Paulus, mereka pernah lihat Paulus pelayanan di Korintus, gitu. Mereka mendengarkan kata-kata Paulus yang bagus, yang masuk akal, yang wah ini bagusnya aku mau ikut ya Tuhannya Paulus, gitu ya. Mereka hanya kenal Paulus sebatas itu, tapi mereka nggak kenal isi hati Paulus sebagai gembala itu apa. Mungkin mereka kenal Paulus sebagai pengajar, mungkin mereka kenal Paulus sebagai pembuat mujizat, tapi kemungkinan mereka nggak kenal Paulus sebagai gembala itu seperti apa. Yang bukan cuma mau jemaatnya jadi Kristen toh, tapi dia mau jemaatnya untuk bertumbuh, bertobat, pulih dari dosa-dosa, terus berjuang, berperang bahkan. Mungkin jemaatnya nggak kenal. Seperti tadi, kalau kita menilai Yusuf itu balas dendam pada saudara-saudaranya, berarti artinya kita nggak kenal siapa Yusuf. Dan apa maksud Yusuf untuk melakukan itu? Kita cuma tahu Yusuf jahat, Yusuf
Sikapnya keras. Mungkin jemaat-jemaat Korintus juga cuma tahu Paulus surat-suratnya keras, Paulus kata-katanya keras, Paulus sering mengkritik, Paulus sering menegur. Tapi mereka nggak tahu maksudnya apa. Makanya Paulus bilang, aku bersuka cita karena aku telah menyedihkan hatimu. Dan karena itu kamu bertobat. Nah, refleksi buat kita, pernah nggak kita menyalahpahami orang seperti itu? Pernah nggak kita menilai orang hanya karena dia keras mungkin? Dia menegur kita, kita sakit hati karena ditegur oleh dia. Kita sakit hati karena dikritik oleh dia. Tapi kita nggak tahu maksud dia sesungguhnya apa. Dan kita hanya bisa menilai orang ini keras. Orang ini nyakitin orang sukanya. Tanpa bisa menilai maksud di balik itu semua untuk pertobatan kita. Saya jujur, saya pernah menilai orang seperti itu. Karena saya nggak begitu kenal siapa orang ini. Saya hanya tahu dia keras, hanya tahu dia suka menegur, suka mengkritik. Saya salah menilai. Tapi ketika saya mengenal teman-teman Bapak Ibu, saya baru tahu maksudnya apa. Kemana dia mau. Ya, saya pernah. Dan setelah kenal saya baru tahu, oh iya ya, kita sebagai orang Kristen harus bertobat, harus tahu tanggung jawab, harus kembali kepada apa yang memang benar, harus terus berjuang, harus terus tumbuh, jangan stuck di situ saja. Malu, nggak ada bedanya kita sama orang lain. Kita orang Kristen pengikut Yesus, kok begitu-begitu saja. Malah meninggalkan tanggung jawab mungkin. Malah melakukan lebih banyak dosa mungkin, malu. Dan saya baru mengerti itu setelah saya mengenal. Nah, itu cross check yang pertama. Cross check yang kedua, apakah pernah kita disalahpahami oleh orang lain dengan cara demikian? Itu cross check yang kedua. Paulus saja sekelas Paulus dengan setiap mujizatnya, dengan kata-katanya selalu penuh dengan kuasa. Dan banyak orang zaman sekarang mengatakan Paulus ini apa ya, kembarannya Yesus ya dalam tanda kutip gitu ya, dari sisi kuasa, dari sisi pengajaran, dari sisi mujizat gitu ya. Sekalipun Paulus ya hambanya Kristus tetap. Tapi sekelas Paulus pun disalahpahami dan ditolak. Sekelas Yesus, Tuhan sendiri yang jadi manusia, disalahpahami, ditolak. Apalagi kita. Maka jangan berkecil hati ketika kita disalahpahami dan ditolak. Nah, next. Nah, jadi dari poin yang pertama tentang balas dendam Yusuf tadi, saya mau menyampaikan ini dua hal. Tujuan sikap keras Yusuf adalah untuk mengetahui kabar Benyamin dan untuk pertobatan saudara-saudaranya. Kesalahpahaman terjadi karena tidak ada pengenalan. Seperti saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf dan seperti jemaat Korintus kepada Paulus. Nah, itu yang pertama. Next. Yang kedua,